Sedikit berbeda dengan video sebelumnya di mana kita menunjukkan proses pemasangan dan juga pengaplikasian eksit polikarbonat. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari viewers mengenai produk eksit polikarbonat. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Semuanya, sebagaimana kita ketahui, seiring perkembangan teknologi material bangunan yang pesat, dalam kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan salah satu produk yang lagi ngetren, namanya polikarbonat solid sheet, ya, brandnya Exit. Nah, produk ini merupakan penyempurnaan dari produk polikarbonat sebelumnya yang mungkin banyak para sahabat tahu, polikarbonat rongga. Nah, jadi bahan ini sama polikarbonat, hanya sekarang disempurnakan menjadi bentuk yang lebih tebal dan solid. Nah, polikarbonat ini merupakan jenis termoplastik yang grade-nya paling tinggi. Jadi dia memiliki banyak keunggulan yang nanti kebetulan ini ada Pak Deden dari prinsipal produk ini yang akan banyak menjelaskan mengenai keunggulannya. Jadi produk ini lebih banyak dipakai untuk kanopi carport atau skylight rumah, dan juga bahkan berkembang untuk diversifikasi produk lainnya. Nah, mengenai keunggulannya mungkin Pak Deden bisa menjelaskan sedikit, Pak. Baik, terima kasih Ko Sandi. Yang namanya Exit polikarbonat ini tentunya kita memiliki banyak keunggulan ya. Yang pertama dari sifat naturalnya, Pak. Jadi si Exit itu dia memiliki sifat natural yaitu transparan, bening. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, si Exit ini dia juga memiliki impact strength yang tinggi, Pak. Dia itu impact strength-nya itu lebih kuat 250 kali. 250 kali. Lebih kuat daripada kaca, Pak. Terus yang selanjutnya, selain impact strength-nya tinggi, Pak, dia juga memiliki masih jenis yang ringan, Pak. Itu masih jenisnya setengahnya kaca, Pak. Oh, ringan tapi kuat. Ringan tapi kuat, Pak. Berarti kalau 250 kali, apa boleh dibilang ini tidak bisa pecah, Pak ya? Saya belum berani mengatakan anti pecah, Pak. Karena mungkin dengan impact yang lebih kuat mungkin bisa terjadi pecah. Cuman dengan kekuatan seperti itu udah sangat cukup ya, Pak, untuk ketahanan. Iya, karena setahu saya kaca itu ya sebenarnya bahan yang cukup kuat. Iya. Tapi kalau Pak Deden menyebutkan 250 kalinya, Iya. ya saya hampir boleh bilang tidak bisa pecah. Hampir bisa dibilang tidak bisa pecah. Cuman ya saya belum berani kalau misalkan anti pecah enggak sih, Iya, Pak. iya. Ya gitu, seperti itu. Dan memang di negara yang lain, Pak ya, itu material untuk anti peluru, Pak. Bulletproof itu dari salah satunya yang dipakai itu adalah bahan polikarbonat. Polikarbonat. Jadi saking si bahan ini dia memiliki kelebihan itu, Pak. Kelebihannya di impact strength ini. Impact strength-nya ya. Terus selanjutnya, Pak, selain yang tadi itu si bahan ini dia memiliki sifat fire retardant, Pak. Fire retardant. Tidak merambatkan api. Betul, Pak. Oke. Ini penting kenapa? Karena kalau misalkan si material ini digunakan untuk area pabrik area ya, Pak ya. Iya. Itu harus memenuhi sifat-sifat yang aman gitu ya. Untuk safety-nya ya. Safety-nya, Pak. Oke. Nah, ketika ini kan fire retardant tidak nyebarin api, Pak. Itu kalau misalkan taruhlah ada force major kebakaran. Nah, si bahan ini langsung tidak akan nyebarin api, Pak. Jadi tapi bahannya tetap terbakar. Terbakar, tapi sampai tidak suhu berapa, Pak? Kalau untuk terbakar itu di suhu sekitar nah ini bisa dilihat 400 derajat. 400 derajat. 400 derajat Oke. dia langsung 400 derajat dia mulai terbakar, meleleh, Pak. meleleh. Ya, meleleh. Tapi belum terbakar. Nah, apakah lelehannya itu menimbulkan sumber api baru atau gimana? Tidak, Pak. Oh, jadi Biasanya sifatnya fire retardant tidak merambatkan api dan juga tidak menimbulkan titik api baru. Itu berbentuknya seperti arang gitu, Pak. Oke, langsung jadi kayak abu gitu ya. Betul. Terus selanjutnya selain itu si bahan ini juga mudah dibentuk, Pak.
Oh, berarti kalau kaca kan setahu saya memang harus dipotong di pabrik, Ya, baru kemudian dipasang. betul. Kalau ini berarti Bisa on site Pak. Oh, oke. Misalkan Bapak ada desain nih dengan bentuk-bentuk yang tidak biasa, misalkan bentuk segitiga, trapesium dan sebagainya ya. atau dilengkung. Atau dilengkung. Iya, iya, iya. Sebetulnya kaca juga bisa, cuman kaca itu perlu energi yang lebih Pak. Pertama dia harus bisa inden Iya. dulu, misalkan diukur, pabrik inden dibikin dulu sekitar 2 minggu baru ini. Otomatis Ada- waktu kerjanya jadi Kerjanya lebih panjang. lebih panjang. Oke. Kalau si eksit polikarbonat ini, misalkan Bapak pengen lengkung itu bisa di site itu dilengkungin aja nggak masalah. Ngikutin rangkanya. Ngikutin rangkanya, Oke. tidak perlu ada pelakuan harus dibakar dulu, nggak perlu Pak. Oke. Terus misalkan bentuk segitiga tinggal dipotong aja Pak, seperti itu. Jadi mudah dipotong dengan alat apa nih Pak kalau boleh tahu? Pada prinsipnya yang bisa motong kayu bisa potong Oke. eksit polikarbonat gitu Pak. Seperti itu. Jadi semacam kayak circular saw Circular bisa saw ya? bisa, CNC bisa, Gerinda. selepan gitu ya. Iya. Asalkan si tukangnya ahli itu bisa Pak, bisa potong juga. Wah, banyak keunggulannya Pak. Mungkin ada lagi Pak kalau keunggulan yang Yang selain Fenomenal itu, nih, Pak. ada juga Pak, ini kelebihannya ya. Yang salah satunya itu dia bisa menurunkan suhu. karena plastik tadi ya, termoplastik ya. Sebetulnya termoplastik itu dia plastik yang tahan panas ya. Tapi yang menurunkan suhu ini begini Pak prinsipnya. Jadi ketika sinar matahari terdiri dari berbagai macam unsur Pak ya. Ada yang sinar tampak, ada infrared, ada UV. UV ya. Nah ternyata pembawa energi panas terbesar itu sinar infrared Pak, Infrared. dari sinar matahari. Nah kita ada material eksit polikarbonat ini dia bisa mantulin infrared. Jadi ketika dipantulin infrarednya otomatis akan terjadi mengurangi penurunan perambatan cahayanya, perambatan panasnya ya. ya menurunkan suhu Pak. Oke. Kan pembawa energi panasnya sinar UV-nya dipantulin, otomatis suhunya berkurang gitu. Itu kita bisa klaim sampai suhu turun sampai dengan 7 derajat. 7 derajat. Wah, cukup banyak juga sih. Ya, lumayan signifikan Pak. Kalau misalkan Bapak yang biasa pakai bahan biasa ya 33 derajat misalkan. Kalau pakai ini bisa turun 7 berarti sekitar 26 ya, sekitar segitu. Suhu ruangan ya. Suhu ruangan. Iya, iya, iya. Biasanya memang aplikasinya itu dipakai untuk yang ruangan Pak, yang efektif ya seperti itu. Kenapa? Kalau ruangan itu kan tidak ada suhu lingkungan yang ini ya, itu bisa sampai dengan 7 derajat. Oke. Beda kalau misalkan dipakai untuk yang kanopi di luar ruangan. Karena di sana ada suhu lingkungan, ada penurunan tapi mungkin tidak signifikan sebesar itu. Iya, Ada betul. pun paling 3 derajat, 4 derajat gitu. Karena ada suhu lingkungan gitu. Ya, tapi yang jelas bisa cukup menurunkan banyak suhu. Ya, betul. Meskipun dia clear, even clear Pak, cahaya masuk tapi nggak panas. Ada ketahan sebagian. Nggak panas. Nah, itu ya kelebihan dari si material ini gitu. Ya, saya juga warnanya juga macam-macam Pak ya. Betul. Jadi semakin gelap warnanya, penurunan suhunya juga lebih banyak. Sebetulnya yang menurunkan suhu ini tuh apa ya? Ada material, ada jenis eksit ini yang namanya HGHP Pak, heat Iya, cut. iya. Berarti kalau semakin gelap dia intensitas cahayanya. Intensitas cahayanya mungkin yang berkurang. Cuman kalau panas itu lebih ke jenis materialnya aja yang Dan bisa. mungkin ketebalan juga pengaruh. Ketebalan, ya bisa. Cuman nggak signifikan kalau ketebalannya. Iya, iya. Mungkin ada tapi nggak terlalu besar gitu Pak, seperti itu. Oke, para sahabat, sangat menarik produk dari ini buatan mana Pak? Dari Exit ini diproduksi oleh Espolitech Pak. Espolitech itu dia merupakan salah satu pabrik plastik terbesar di Asia yang bermarkas di Korea. Oke, jadi produk Korea ini sudah mulai masuk di Indonesia dari tahun berapa Pak? Dari tahun 2013 Pak. Wah, jadi sebenarnya produk ini sudah cukup banyak diketahui di Indonesia, tapi mungkin para sahabat belum familiar. Kita bisa bahas lebih lanjut nanti untuk detailnya di sesi tanya jawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya.